Shalom saudara, mari kita akan berdoa sebelum kita mendengar siraman rohani pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa jika sebentar kami akan mendengar firman-Mu, berikan kami hikmat pengertian yang daripada Tuhan, sehingga firman-Mu bisa kami mengerti dan kami menerapkannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal 5 ayat 24. Alkitab berkata seperti ini: tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara, ayat ini merupakan perkataan Yesus berkaitan tentang pengajaran ketika kita mengalami konflik. Nah, waktu itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada para pendengar bahwa kalau kita sedang berkonflik dengan orang lain, kemudian kita datang untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, pulanglah, perbaiki dulu, berdamailah dulu dengan saudaramu yang konflik dengan kamu, barulah kamu datang ke sini dan memberikan persembahanmu di atas mezbah. Nah saudara, ayat ini mempunyai pesan. Tuhan Yesus memberikan pesan bahwa ketika kita konflik dengan orang lain dan ketika kita datang kepada Tuhan, kita diingatkan supaya kita memperbaiki hubungan kita dengan orang lain yang kita konflik. Ketika kita datang ke mezbah Tuhan, ketika kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan selalu mengingatkan kita, berdamailah dengan orang-orang yang punya konflik dengan kita. Karena itu di dalam ayat ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa ketika kamu datang ke mezbah, ketika Bapak Ibu Saudara datang beribadah kepada Tuhan, tapi masih menyimpan dendam, menyimpan kebencian kepada orang lain, Tuhan Yesus berkata, berdamailah dulu, kemudian datang kemari. Ini tentang layak atau tidak layak seseorang diukur dari apakah dia sudah berdamai dengan orang lain atau belum. Nah saudara, menarik sekali Tuhan mengajarkan kita, kalau kita belum berdamai dengan orang lain, kalau kita masih membenci orang lain, kalau kita masih konflik dengan orang lain, dan kita belum meminta maaf, kita belum membangun hubungan untuk menjadi sehat, maka kita tidak layak kepada Tuhan. Bahkan ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan menyuruh pergi, berdamailah dulu dengan orang-orang yang konflik dengan kita. Nah saudara, dari ayat ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Ketika kita belum berdamai dengan orang lain yang mungkin menyakiti hidup kita, maka kita tidak layak di hadapan mezbah Tuhan. Ini mengerikan sekali saudara. Jadi layak atau enggak layak, salah satunya indikatornya adalah ketika kita sudah berdamai dengan musuh kita. Nah karena itu mari kita belajar bersama-sama saudaraku. Kalau kita ingin layak di hadapan Tuhan, Tuhan menerima hidup kita, Tuhan berkenan kepada kita, Tuhan mendengar doa-doa kita, maka berdamailah dengan orang-orang yang selama ini mengalami permasalahan dengan kita. Mari dengan rendah hati kita perbaiki hubungan kita supaya Tuhan layak dengan kita, sehingga ketika kita datang beribadah, ibadah kita layak di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita melayani Tuhan, pelayanan kita layak disukai oleh Tuhan. Sehingga ketika kita membawa persembahan kepada Tuhan, persembahan kita layak atau disukai oleh Tuhan. Kalau kita ingin menjadi orang yang layak di hadapan Tuhan, salah satunya, mari berdamai dengan orang yang ada di sekitar kita. Saudara tentu pernah menerima telepon dari nomor yang tidak terdaftar di kontak saudara. Apa yang saudara lakukan ketika saudara menerima telepon dari nomor yang saudara tidak kenal?
Kalau saya secara pribadi, kalau saya menerima telepon dari nomor yang saya tidak kenal, maka saya tidak akan angkat kebanyakan, saudara. Karena saya merasa nggak kenal, karena saya merasa dia bukan orang yang saya kenal, makanya saya nggak layak sama nomor tersebut. Kecuali kalau orang tersebut WA dengan nomor yang saya tidak kenal, kemudian memperkenalkan namanya. Ketika saya baca dan saya tahu orang itu, maka saya akan balas WA itu atau telepon WA itu. Siapa tahu itu adalah orang yang perlu dengan saya. Tapi kalau nomor tidak dikenal telepon saya, maka kebanyakan saya tidak akan angkat. Tapi kalau WA saya akan balas ketika saya kenal orangnya. Ini berbicara tentang layak atau nggak layak. Kalau kita nggak layak terima orang, maka kita nggak akan mau terima teleponnya. Demikian juga relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita nggak layak di hadapan Tuhan, Alkitab berkata, selama ini doa kita tidak didengar Tuhan, selama ini doa kita tidak terwujud karena dosa menghalanginya. Ketika kita memiliki dosa dan salah satunya adalah dosa kepahitan, tidak mau berdamai dengan orang lain, ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan tidak layak dengan kita. Kita tidak diterima oleh Tuhan. Karena itu mari saudara-saudara, kita bangun, kita inisiatif untuk berdamai dan memaafkan orang lain. Karena ketika kita memaafkan orang lain, kita beribadah kepada Tuhan, kita diterima Tuhan. Ketika kita memberikan persembahan di mezbah, persembahan kita harum di hadapan Tuhan. Karena kita sudah berdamai dengan orang lain. Mari berdamai dengan orang lain supaya hidup kita layak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami dan ajari kami untuk berdamai dengan orang lain supaya kami layak ketika kami beribadah kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.